Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bareng aku, Chelsea Olivia. Gimana kabarnya nih? Semoga selalu sehat dan semangat ya. Di setiap tempat selalu ada kisah yang disembunyikan oleh waktu. Hari ini kami akan membawa satu kisah yang menyeramkan yang mungkin belum pernah kalian dengar sebelumnya. Inilah cerita horor hari ini. Jadi, kisah yang akan kita sampaikan hari ini itu berjudul Lilin di kelas 9B. Jadi, kisah ini itu berasal dari kawan kita yang bernama Arini. Halo Arini. Jadi, di sekolah Arini ada satu ruang kosong yang sudah lama tidak digunakan, yaitu kelas 9B. Konon katanya, dulu pernah terjadi kebakaran kecil di sana karena lilin ritual uji nyali yang tidak sengaja ditinggalkan menyala. Dan sejak itu pula, setiap kali listrik padam, dari arah kelas 9B selalu terlihat cahaya lilin berkelap-kelip. Padahal ruangannya sudah dikunci. Suatu malam, Arini dan teman-teman menginap di sekolah untuk kegiatan pramuka. Arini, Raffi, dan Wina penasaran ingin membuktikan apakah kisah itu benar. Dan saat semua orang tidur, mereka diam-diam keluar dari aula, membawa senter kecil dan sebatang lilin. Mereka berjalan ke arah gedung lama, semakin dekat ke kelas 9B. Udara terasa semakin dingin dan lembab. Saat mereka dorong pintunya, ternyata tidak terkunci sama sekali. Ruangan itu gelap dan berdebu. Di depan papan tulis masih tertulis tulisan samar, "Jangan nyalakan lilin di sini." Raffi malah ketawa. Tulisan orang iseng ini mah. Ia lalu menyalakan lilin yang kami bawa. Api kecilnya memantulkan bayangan di dinding, membuat ruangan terasa semakin mencekam. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari luar. Mereka pikir ada guru piket. Jadi Wina segera meniup lilin itu. Tapi anehnya, lilin tidak padam, malah makin membesar, seperti ditiup dari bawah. Dan dari cahaya lilin itu, Arini melihat sosok perempuan yang berseragam putih abu-abu berdiri di pojok ruangan. Wajahnya pucat, rambutnya panjang menutupi separuh wajah. Ia menatap ke arah Raffi, lalu berbisik lirih, "Kau yang menyalakan lilinku lagi." Apakah merinding ya Arini? Raffi terdiam, tubuhnya kaku, matanya kosong. Lilin di tangan Raffi jatuh ke lantai, tapi api tidak padam sama sekali, justru semakin membesar. Arini dan Wina menjerit, berlari keluar ruangan sekuat tenaga. Dan keesokan paginya, guru-guru menemukan mereka pingsan di koridor. Tapi Raffi tidak ditemukan. Di lantai kelas 9B hanya ada lilin yang masih menyala, dan di dinding tertulis dengan abu hitam, "Satu lagi untuk menemaniku." Dan sejak malam itu di kelas 9B benar-benar disegel. Tapi kadang saat malam gelap dan listrik sekolah padam, Arini mengatakan bahwa dari balik jendela kaca buram kelas itu masih tampak cahaya lilin kecil yang berkelap-kelip perlahan. Gimana nih kisah horor yang saya sampaikan hari ini? Apakah menyeramkan?
Tapi menurut saya sendiri, jika saya menjadi Arini, saya akan merasa ketakutan karena mereka di sekolah itu yang nekat hanya bertiga, dan salah satu teman dari mereka yang bertiga itu hilang dan tidak ditemukan kembali sampai saat ini. Oke, terima kasih setelah menyaksikan kisah misteri lilin di kelas 9B. Semoga cerita ini mengingatkan kita bahwa tidak semua tempat yang kita anggap biasa benar-benar kosong. Sampai jumpa di kisah horor selanjutnya. Tetap waspada dan jangan lupa matikan lilinmu sebelum meninggalkan ruangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.